Kisah Cristiano Ronaldo dan Manchester United sudah berakhir. Tidak ada jalan kembali bagi Ronaldo setelah terang-terangan menyudutkan MU dalam sesi wawancara eksklusif. Keputusan Ronaldo melakukan wawancara tersebut sudah dianggap tidak biasa. Artinya, masalah Ronaldo dengan pihak klub sudah terlalu buruk dan tidak lagi bisa diperbaiki. Situasi inilah yang disayangkan oleh analis Premier League dan ex-MU, Gary Neville. Menurutnya, jelas tidak ada jalan kembali untuk Ronaldo ke MU. Tidak ada jalan kembali untuk Ronaldo ke MU, dan saya rasa dia memang tidak menginginkan itu. Dia tidak akan sampai melakukan wawancara semacam ini jika memang dia ingin kembali, ujar Neville di Sky Sports. Dengan wawancara ini, dia tahu bahwa komentarnya akan jadi berita utama dan mengakhiri kariernya di Man United. Menurut Neville, komentar-komentar Ronaldo jelas telah membuat MU kelabakan. Ronaldo menyerang banyak pihak sekaligus dan menyudutkan pihak klub hingga mencapai posisi yang tidak nyaman. Dari sudut pandang klub, Cristiano telah menyampaikan apa yang perlu dia sampaikan. Dia melempar kritik, entah itu soal pemain muda, soal Erik ten Hag, soal pemilik klub, atau soal dewan pengurus, sambung Neville. Jika Anda melakukan hal semacam itu, apapun bisnisnya, Anda mengkritik manajer, pemilik bisnis, dewan pengurus, dan eksekutif, maka jelas tidak akan ada kesempatan bekerja kembali di masa mendatang. Manchester United menurunkan mural atau gambar Cristiano Ronaldo yang ada di bagian luar Stadion Old Trafford. Apakah tindakan tersebut bagian dari efek wawancara Ronaldo dengan Piers Morgan? Ronaldo dilaporkan telah membuat kesal Erik ten Hag atas wawancara yang dilakukan. Bahkan, beberapa sumber menyebut manajer asal Belanda tidak ingin Ronaldo berada di skuad lagi. Situasi menjadi cukup rumit. Namun, wawancara dengan Piers Morgan dan dampaknya bukan penyebab mural Ronaldo dicopot dari Old Trafford. Dikutip dari The Mirror, mural Ronaldo memang sudah waktunya dicopot. Bukan hanya Ronaldo, akan tetapi pemain lain. Mural-mural yang berada di luar Old Trafford memang harus dicopot pada Rabu tanggal 16 November tahun 2022 waktu setempat. Pasalnya, Old Trafford akan menjadi tuan rumah laga final Rugby League World Cup pada hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 nanti. Final Rugby League World Cup akan mempertemukan Australia dan Selandia Baru untuk kategori laki-laki. Sedangkan, untuk kategori perempuan, laga final akan mempertemukan Australia dengan Samoa. Semua laga akan dimainkan di Old Trafford. Bintang Portugal Cristiano Ronaldo mengungkapkan bahwa dirinya memang hampir bergabung dengan Manchester City sebelum akhirnya kembali ke Manchester United. Ronaldo meninggalkan Juventus pada bursa transfer musim panas 2021. Dia kemudian sempat dikaitkan dengan Manchester City. The Citizens sangat serius untuk mendatangkan pemain berusia 37 tahun tersebut. Akan tetapi, kepindahan Ronaldo ke Etihad Stadium tidak pernah terjadi. Ronaldo memutuskan untuk kembali ke Manchester United. Mantan pemain Real Madrid tersebut menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di Old Trafford. Berbicara kepada Piers Morgan di Talk TV, Ronaldo mengungkapkan bahwa dirinya hampir bergabung dengan Manchester City pada musim lalu. Ronaldo mengakui perbincangan dengan Sir Alex Ferguson memengaruhi keputusannya untuk menolak Manchester City dan kembali ke Manchester United. Meskipun saat ini Ronaldo sedang bermasalah dengan Manchester United, namun dia tak menyesali keputusannya menolak Manchester City dan kembali ke Old Trafford. Cristiano Ronaldo menyebut MU belum berada di level tertinggi untuk bersaing jadi juara. Sebelumnya, perkataan serupa pernah dilontarkan ex-pemain dan manajer. Dalam wawancara dengan Piers Morgan di Talk TV, Cristiano Ronaldo menyebut fasilitas latihan Manchester United kalah canggih dengan tim-tim lain, pihak klub hanya jadikan MU sebagai ladang uang, sampai para anak muda setan merah manja. Hal serupa rupanya sudah pernah diucapkan beberapa ex-pemain dan ex-manajer Manchester United. Satu hal yang mengejutkan saya, semua orang menganggap MU sebagai klub top, salah satu yang terkaya dan terkuat di dunia dan saya dari luar melihatnya memang seperti itu. Tapi begitu saya berada di sana, saya menemukan mentalitas kecil yang tertutup, tulis Ibra di buku autobiografinya, Adrenalin. Angel Di Maria yang main di tahun-tahun 2014 sampai tahun 2015 kabarnya pernah menyebut kalau MU membelinya dulu hanya demi menjual jersinya. Ketika baru bergabung di MU, memang jersinya terjual paling banyak di Liga Inggris. Setelah sesi latihan, saya mau kembali ke Arsenal saja, ujar Alexis Sanchez ketika baru bergabung di MU pada tahun 2018. Prestasi terbaik saya di MU adalah finish peringkat kedua di Liga Inggris. Sebab, orang-orang tidak tahu apa yang ada di balik layar, kata Jose Mourinho yang pernah melatih MU di tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018 dan sukses raih 3 gelar yakni Liga Eropa, Carling Cup, dan Community Shield. Manchester United dilaporkan membidik alternatif dari Kylian Mbappe yang harganya bisa 3 bahkan 4 kali lipat lebih murah dari superstar PSG tersebut. Siapa dia? Adalah penyerang Napoli yang tengah naik daun, Victor Osimhen.
The Red Devils bersiap untuk menyingkirkan Cristiano Ronaldo di tengah wawancara kontroversial dia bersama Piers Morgan baru-baru ini. Buntut dari itu, masa depan sang mega bintang di Old Trafford terancam. Daily Mirror menyebut, Man United akan melakukan pendekatan ambisius ke PSG terkait perekrutan Mbappe. Namun, nama Osimhen yang dibanderol 60 juta pound juga masuk pertimbangan setan merah. Osimhen terus memancarkan pesonanya di Serie A dan tampaknya bakal jadi opsi yang menarik bagi Man United. Namun, memang bukan perkara enteng bisa mendapatkan tanda tangan attacker 23 tahun tersebut. Laju Man United polesan Erik ten Hag sejauh ini belum bisa dikatakan menjanjikan untuk bisa menjamin Osimhen tampil di Liga Champions musim depan. Sementara, Napoli di kancah domestik tengah bersaing untuk memerebutkan Scudetto. Pemain internasional Nigeria itu terus dispekulasikan akan pindah klub di bursa transfer berikutnya, dengan Man United bukan satu-satunya klub yang mengejar jasanya. Menurut 90 Min, Chelsea juga menaruh ketertarikan besar untuk bekerja sama dengan Osimhen. Drama Ronaldo belakangan ini jelas akan membuat Man United bergerak aktif mencari striker baru yang memiliki nama besar untuk menjadi suksesor sang mega bintang yang hampir dipastikan sudah tak punya lagi tempat di skuad Ten Hag. Mantan pemain Manchester United, Dimitar Berbatov memuji keberhasilan mantan timnya mendatangkan Casemiro. Ia percaya gelandang Real Madrid itu adalah sosok yang sudah lama dirindukan oleh tim setan merah. Di musim panas kemarin, Manchester United secara mengejutkan berhasil mendatangkan Casemiro. Mereka mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mendatangkannya dari Real Madrid. Awalnya Casemiro memang sempat kesulitan tampil sebagai starter di MU. Ia masih beradaptasi dengan skuad setan merah dan juga Premier League. Seiring berjalannya waktu, Erik ten Hag mulai rutin memberikan kesempatan bermain untuk sang gelandang. Casemiro tidak menyia-nyiakan kesempatan itu di mana ia tampil sangat apik bersama setan merah belakangan ini. Dalam wawancaranya bersama MUTV baru-baru ini, Berbatov mengutarakan kekagumannya pada Casemiro. Ia menilai Casemiro adalah kepingan yang hilang dari skuad Manchester United saat ini. Casemiro adalah pemain yang sudah lama dirindukan Manchester United. Ia menjadi angin segar bagi klub karena ia memberikan kepercayaan diri pada tim ini khususnya di depan lini pertahanan, terang Berbatov. Dia kerap lari ke depan dan ke belakang dan melakukan banyak pekerjaan kotor. Ia memberikan sesuatu yang sudah lama tidak dimiliki United. Berbatov juga senang mendengar bahwa proses adaptasi Casemiro berjalan lancar. Ia menilai ketika seorang pemain baru bisa diterima dengan baik di klub barunya, maka sang pemain bisa memberikan dampak yang besar. Saya senang mendengar bahwa dia Casemiro bisa terintegrasi dengan cepat di dalam ruang ganti tim ini, sambung Berbatov. Dia banyak membantu tim ini sejauh ini. Kehadirannya menjadi kabar bahagia para pemain-pemain di klub ini, ia menambahkan. Spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo memasuki babak baru. Sang penyerang berpotensi meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Newcastle di musim dingin nanti. Dilansir The Daily Mail melaporkan bahwa Ronaldo berpotensi jadi bagian dari Newcastle. The Magpies sudah mendapatkan lampu hijau untuk mendaratkan Ronaldo. Menurut laporan tersebut, Newcastle sudah mendapatkan restu dari Eddie Howe untuk mendatangkan Ronaldo. Bos Newcastle itu dilaporkan merupakan penggemar Ronaldo. Ia menilai Ronaldo masih belum habis meski usianya sudah 37 tahun. Ia percaya dengan pengalaman Ronaldo sebagai pemain terbaik dunia, ia bisa mendorong Newcastle berada di level yang lebih tinggi. Jadi Howe menilai Ronaldo bakal jadi opsi yang bagus untuk timnya. Menurut laporan tersebut, manajemen Newcastle saat ini mulai menjalin komunikasi dengan Jorge Mendes terkait transfer Ronaldo. Ada satu topik yang harus mereka bahas. Ini mengenai gaji Ronaldo yang bernilai 500.000 pounds per pekan. Newcastle sebenarnya bisa membayar gaji mahal itu, namun mereka akan terkena sanksi FFP karena pemasukan mereka yang berasal dari sisi komersial belum cukup untuk menebus gaji semahal itu. Jadi Ronaldo harus berkorban dengan menyunat gajinya dengan cukup besar jika ia benar-benar mau bergabung dengan The Magpies.